لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal, tahun di mana pasukan gajah ingin merobohkan Ka'bah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April Masehi. Beliau SAW dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy tersebut. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau, yaitu Abdullah, telah wafat ketika ibu beliau, yaitu Siti Aminah, mengandung beliau dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkan beliau, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Beliau berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahiran Nabi Muhammad, Rasulullah SAW dikhitan. Selain ibunya, Rasulullah SAW disusukan oleh Thuaibah, budak Abu Lahab. Kemudian sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, beliau mencari wanita perdesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib dari suku Sa'ad bin Bakr, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah, hingga Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW ketika kecil, sebab ketika pertama kali tawarkan untuk menyusuinya, Halimah terasa enggan menerimanya karena Nabi Muhammad adalah anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Halimah ketika tidak didapatkan lagi bayi untuk disusui, maka Halimah pun menerima bayi Muhammad SAW untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata Halimah tidak salah pilih karena yang beliau susui telah Allah persiapkan menjadi pemimpin manusia yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Setelah itu kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama di kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada, syaqqus sadr. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam menghampirinya dan menyergapnya. Lalu beliau dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu," maksudnya itu hati yang kotor. Kemudian hal tersebut dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam, setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, Muhammad dibunuh, dan Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tak lama setelah itu, Halimah memutuskan untuk memulangkan kepada ibunya di kota Mekkah.
Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dan dengan berat hati Halimah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Setelah lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun sang ibu mengajak beliau berziarah ke makam ayahanda Rasulullah, yaitu Abdullah di Yasrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Mekah menempuh perjalanan sepanjang 500 km. Ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Setelah itu mereka kembali pulang ke Mekah, namun di tengah perjalanan ibu beliau Siti Aminah menderita sakit dan akhirnya wafat di perkampungan Abwa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Sang kakek Abdul Muthalib sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihani melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya. Sekalipun anak-anaknya, mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah SAW yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Karuan saja paman-pamannya mengambilnya dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Biarkan dia, demi Allah anak ini punya kedudukannya sendiri." Akhirnya Rasulullah SAW kembali duduk di majelisnya. Diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang telah dia perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek